Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama 25 hari. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan itu pada akhirnya mengantarkan kita mencapai hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Hal ini puasa itu diwajibkan kepada orang beriman. Begitu orang beriman berpuasa, otomatis dia menjadi orang yang beriman. Dari muslim merespon perintah puasa, maka dia menjadi orang beriman. Dan seluruh amal ibadah orang yang sedang berpuasa atas dasar iman itu semuanya menjadi amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, Allah menjanjikan dua hal. Sungguh kami akan memberikan kepada mereka hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Dan sungguh kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah sekalian, ayat ini menegaskan bahwa orang beriman dan beramal soleh seperti puasa dengan segala amal ibadah yang menyertai itu akan memperoleh hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di dunia, kehidupan yang baik itu ditandai dengan satu, yang dimakan itu halalan thayyibah. Orang yang hidupnya baik itu ditandai dengan makannya halalan thayyibah. Sehingga masalul mu'minina kamasalin nahli, perumpamaan orang beriman itu seperti lebah. Lebah itu in akalat thayyibatan. Kalau makan yang baik-baik dan yang dikeluarkan juga baik. Maka kalau orang berpuasa, jangankan makan yang haram, makan yang halal saja disuruh nahan. Miliknya sendiri, tidak ngambil hak orang lain. Karena itu orang beriman betul-betul steril, menjadi orang yang hayatan thayyibah, karena yang dimakan halalan thayyibah. Hayatan thayyibah ditandai pula landasan hidupnya kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah itu menjadi landasan. Dan kalau sudah hayatan thayyibah, yang dimakan halalan thayyibah, landasan hidupnya kalimat thayyibah, maka insya Allah akan melahirkan keturunan yang zurriyatan thayyibatan, keturunan yang baik,
keturunan yang zuriatan thayyibatan qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Kalau 4 pengembangan hayatan thayyibah, halalan thayyibah, kalimat thayyibah, zuriatan thayyibah, maka menjadi sumbangan besar bagi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka membangun negeri ini akan baik kalau pola hidup bangsa ini hayatan thayyibah, dan itu harus beriman dan beramal soleh. Dan yang dimakan halalan thayyibah, landasan hidupnya kalimat thayyibah, melahirkan generasi zuriatan thayyibah, maka berkontribusi membangun bangsa menjadi baldatun thayyibah. Ini bukan teori lagi yang kebenarannya nisbi, bukan teori yang bisa debat, tapi ini petunjuk kebenaran mutlak dari Allah yang menciptakan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa ini betul-betul membawa kita mencapai hayatan thayyibah, bukan kehidupan baik menurut logika manusia, bukan kehidupan baik menurut pandangan manusia, bukan menurut teori dan aliran-aliran kehidupan yang lain, bukan, tapi menurut petunjuknya Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau capaiannya sudah sedemikian bagus, maka Allah mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallatina qaddu wazla min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kalian seperti wanita yang mengurai kembali anyaman, rajutan, tenunan yang sudah kokoh menjadi bercerai-berai. Artinya prestasi hayatan thayyibah, halalan thayyibah, kalimat thayyibah, zuriatan thayyibah, baldatun thayyibah jangan dirusak. Ketakwaan yang sudah terajut dengan baik jangan dirusak dengan maksiat. Karena setiap kemaksiatan itu merusak ketakwaan. Iman jangan dirusak dengan syirik, karena setiap kemusyrikan itu merusak iman. Ibadah jangan dirusak dengan riya, pamer, ujub, sum'ah. Dan ibadah jangan dirusak pula dengan bid'ah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, semua bangunan yang sudah kokoh, tegak berdiri dalam kehidupan kita ini jangan sampai dihancurkan lagi. Maka waspada, Idul Fitri belum tiba, Ramadan belum selesai, tawaran maksiat di mana-mana sudah bermuncul. Ramadan belum selesai, tapi ajakan untuk berbuat maksiat, ngumbar hawa nafsu, tawaran-tawaran kemungkaran sudah muncul di mana-mana. Oleh karena itu jamaah sekalian, pesan Allah jangan sampai diabaikan. Wala takunu kallatina qaddu wazlaha min ba'di quwwatin ankas. Terkait dengan surat An-Nahl 92 ini, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengemukakan ada 4 racun yang mengotori rohani manusia. Ada 4 racun yang akan merusak prestasi rohani manusia. Apa itu? Banyak bicara yang tidak berfaedah. Yang kedua, makan berlebih-lebihan. Yang ketiga, mengumbar hawa nafsu. Dan yang keempat, berteman tidak selektif. Jamaah sekalian, bicara itu kebutuhan hidup manusia. Komunikasi itu kebutuhan hidup manusia. Namun kalau bicaranya banyak tapi nggak ada faedahnya, justru malah merusak rohani manusia. Apalagi Imam Ghazali mengemukakan dari 7 anggota tubuh manusia yang paling banyak memproduksi dosa adalah lisan. Banyak bicara tidak berfaedah.
makan berlebih-lebihan. Kalau selama Ramadan pola makan sudah sedemikian bagus, maka sesudah Ramadan jangan sampai lepas. Apalagi kemudian mengumbar hawa nafsu. Selama 1 bulan nafsu lawamah dan amarah bisu dikendalikan sedemikian rupa, maka pengendalian ini harus tetap dijaga. Apalagi kemudian berteman tidak selektif. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari selain kita masih bersemangat untuk mengamalkan ibadah puasa dengan segala macam rangkaiannya, apa qiyamul lail, apa tadarus Al-Quran, apa i'tikaf dan sebagainya, mari kita menjaga agar prestasi hayatan thayyibatan ini tetap dapat kita pertahankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga dapat menyelesaikan ibadah puasa dengan baik dan sempurna, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.